Halo guys, aku Rinda. Di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku membeli rumah secara kredit atau KPR. Pertama, mungkin aku jelasin dulu ya, kenapa sih aku beli rumah. Yang jelas, aku beli rumah ya karena aku ngerasa butuh. Butuhnya buat apa? Tentunya untuk menunjang kebutuhan aku sehari-hari ya, karena kan aku suka banyak kegiatan, entah itu kerja, main, atau kegiatan lainnya lah di Jakarta, Tangsel, atau Depok. Jadi aku perlu rumah yang dekat KRL sih untuk apa ya, biar nggak terlalu kejauhan juga kalau ke rumah orang tua. Terus di sisi lain juga aku butuh untuk tabungan atau pegangan aset secara real gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada masalah, entah itu masalah rumah tangga atau kebutuhan untuk me time, jadi udah ada tempatnya gitu, nggak perlu ngerepotin orang lain lagi kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa sih aku beli rumah secara kredit atau KPR, kenapa nggak cash? Sebenarnya aku juga prefer ya beli rumah secara cash ya, karena kan nggak ribet dan nggak perlu bayar bunga gitu. Tapi berhubung aku ngerasa perlu cepat dan belum ada uang sebayar itu, jadi aku memilih dengan cara KPR, yang artinya aku minjem ke bank untuk membayar harga rumah itu. Jadi selebihnya aku tinggal bayar ke bank berupa pinjaman pokok dan bunga kayak gitu. Sebenarnya agak ngeri ya, karena jadinya aku jadi punya hutang jangka panjang kan. Apalagi aku keterima tenor 20 tahun, yang artinya sebanyak 240 kali aku harus bayar ke bank. Yang artinya juga kerja nggak kerja ya aku harus tetap bayar dan punya penghasilan minimal sebanyak cicilan itu gitu. Dan karena hutang itu kewajiban pertama buat aku, jadi itu juga yang pertama kali aku research, kira-kira berapa sih cicilan yang aku sanggup bayar untuk jangka waktu ke depan yang bisa aku hasilkan secara aktif maupun pasif. Karena kan aku berpikir kemungkinan terburuk ya, aku belum tentu bisa kerja secara aktif terus menerus. Jadi aku berpikir juga, kira-kira sanggup gak sih aku menghasilkan uang minimal sebesar cicilan itu secara pasif, in case aku tiba-tiba gak bisa produktif atau ada masalah juga seputar kerjaan. Jadi saranku penting banget sih riset cicilan berapa yang kira-kira kita sanggup bayar untuk jangka panjang ke depan. Kalau aku ngeceknya di simulasikredit.com sih, bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nah, terus kenapa sih aku milih rumah subsidi? Kenapa nggak KPR komersil gitu kan? Nah, menurut aku ya karena mumpung aku masuk persyaratannya sih. Karena kan rumah subsidi cuma bisa didapat sekali seumur hidup ya. Dan aku juga lagi memenuhi persyaratannya, yaitu kayak minimal kerja 1 tahun dan udah karyawan tetap, gaji pokok maksimal 8 juta, punya NPWP, EKTP, dan SPT, dan juga belum memiliki rumah. Nah, selain itu, secara harga dan bunga juga bedanya jauh sih menurutku antara rumah subsidi dan juga rumah komersil. Kayak hard cash-nya yang aku beli ini harganya
155 juta. Dengan tipe yang sama dan daerah yang sama, aku riset juga rumah komersil harganya sekitar 290-an juta, yang hampir 300 juta. Padahal tipenya sama-sama 60 gitu. Jadi ya itu sih pertimbangan salah satunya. Keduanya yaitu selisih bunga yang beda banget menurut aku. Jadi kalau subsidi itu bunganya tuh fix selama periode KPR atau 10 tahun pertama. Dan alhamdulillah aku dapat bunga yang fix selama periode aku KPR, yaitu 20 tahun. Jadi selama 20 tahun ya cicilan aku tetap segitu dengan bunga 5%. Sedangkan untuk KPR komersil, aku nggak riset semua bank sih, tapi ada beberapa bank yang aku tahu. Kayak temen aku, dia KPR komersil, dia fix 3 tahun pertama bunganya 5,99%. Dan sisanya bunganya floating atau mengikuti BI rate. Nah ini sih yang aku ngeri, kayak aku tipe orang yang nggak nyaman sama suatu ketidakpastian gitu. Dan kalaupun pasti juga, yang aku tahu bunganya komersil saat floating itu lumayan jauh ya sama subsidi yang 5%. Kayak bulan Mei kemarin aku nanya ke bank BTN cabang aku, bunga KPR tahun ini yang komersil berapa sih mas? Terus dia bilang sekitar 12,5%. Nah lumayan jauh kan bedanya antara 5 ke 12,5% gitu. Jadi itu sih hal yang aku hindari. Nah tapi di balik itu semua ya rumah subsidi juga ada kelemahannya, yaitu kayak pembangunan dan pelayanan yang menurutku gak semaksimal rumah komersil. Terus tetap ada pengeluaran tambahan kayak untuk ngebor sumur, septic tank, dan juga renov lainnya kayak pemasangan pagar, kanopi, tembok. Untuk lebih detailnya aku juga jelasin sih di blogku terkait kelebihan dan kekurangan KPR subsidi yang bisa dilihat di deskripsi ya.